kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Salam Jenderal. Saya Richard Simanjuntak dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Kepulauan Riau, Jenderal. Izin menyampaikan informasi ini kepada Jenderal tentang tindakan oknum-oknum anggota Polri yang menurut saya telah menyeleweng dari tindakan-tindakan yang seharusnya. Adapun yang saya mau sampaikan kepada Jenderal adalah tentang anak saya. Saya melaporkannya di Polres Dairi tentang kejahatan terhadap anak dan pemalsuan akta otentik anak, yaitu di mana anak kami, anak perempuan saya, anak kandung, dibawa lari oleh Herpen Cibero dan istrinya Tiorina Banurea dari Bekasi ke Sidikalang tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari kami, orang tua dari si anak bayi tadi. Dan mereka juga membuat akte lahir ya bersama Jonas Papahan di Kabupaten Bekasi. Membuat itu menjadi anak dari Herpen Cibero dan Tiorina Banurea. Namun laporan saya ini di SP3-kan oleh pihak penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Dairi. Ya, penyelidikannya sudah di SP3-kan, tepatnya pada Januari 2024. Adalah yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Seperti yang mereka sampaikan, itu bukan peristiwa pidana. Artinya bukan tindak pidana, bukan perbuatan pidana. Saya mau mempertanyakan Pak Kapolri. Menurut hemat saya, jangan anak kecil saja pun, anak kecil tentu akan mengatakan itu adalah perbuatan jahat. Mengapa saya katakan perbuatan jahat? Ya, anak kami itu diambil, dirampas dari istri saya tanpa sepengetahuan saya juga di saat itu. Lalu dibuat akte lahirnya. Ya, si RP Cibro ini bersama si Jonas Papahan merampas dari Jakarta, dibawa ke Bekasi. Selanjutnya mereka buat akte lahirnya menjadi anak mereka, anak dari Herpen Cibero sebagai ayah, Tiorina Banurea sebagai ibu. Jadi saya ini, Pak, tidak habis pikir. Bagaimana bisa itu katanya bukan tindak pidana atau bukan peristiwa pidana? Melarikan anak orang tanpa izin, membuat akte lahir bukan peristiwa pidana. Alasannya menyeleneh, Pak. Katanya istri saya lah atau saksi yang menyerahkan anak kami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa istriku memberikan surat keterangan lahir kosong. Yang ketiga, istri saya menerima sejumlah uang. Ini saya mau coba kita klarifikasi loh, Pak. Bentuknya seperti apa? Menyerahkan anak dengan dilakukan perampasan itu hal yang berbeda. Si Herpen Cibero bersama Jonas Papahan, ya, Jonas Papahan bersama Herpen Cibero dan keluarganya datang dari Bekasi ke Jakarta mengambil anak. Kebetulan istri saya ini tinggal di rumah tulangnya yang ada di Jakarta Timur. Dan kedatangan istri saya ke Jakarta juga dari Eknabara, itu dari Sumatera Utara, disuruh datang untuk bekerja, bukan disuruh datang untuk mengasihi anak. Itu dulu ya. Itu dulu perjanjiannya sama keluarganya. Nanti hal-hal bagaimana itu terjadi semuanya ada, Pak, dalam keterangan. Ya, di dalam BAP, baik di Polda maupun di Polres Dairi. Namun, Pak,
pihak Polres Dairi, ya unit perlindungan perempuan dan anak, ini bisa meng-SP3 kan. Kalau kita renungkan, menyerahkan mereka yang datang itu kan mengambil. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan ada kesepakatan. Artinya kalau sudah menyerahkan ada kesepakatan, tapi bukti kesepakatan satu lembar kertas pun tidak ada. Satu, kalau orang misalnya memberikan anaknya kepada, tentu yang akan menerima juga kan tidak mau menjadi persoalan. Dia akan mengatakan, kita buat dululah surat keterangan bahwasanya ibulah yang menyerahkan anaknya, supaya saya tidak salah di kemudian hari. Ini pakai akal sehat ini sebenarnya nih Pak, kita apakan Pak, tentang anggota-anggota Bapak nih, oknum-oknum anggota Bapak ini. Lalu ada surat keterangan lahir kosong. Mata saya ini langsung melihat Pak, surat keterangan lahir, dan saya melihat di bidan itu nama saya ada. Waktu istri saya melahirkan, nama ayah Richard Simanjuntak, ibu Nurhaida Papan. Namun bagaimana bisa dikatakan ada surat keterangan lahir kosong diberikan oleh istri saya? Yang ketiga, ada sejumlah uang. Tentulah kalau kita menyerahkan uang, ada kwitansi atau apapun. Namun mereka buat ada kwitansi, ya. Ada kwitansi, tapi namanya Desniwi Papahan, nama istri saya Nurhaida Papahan. Katanya penyerahan uang ini disaksikan oleh Jonas Papahan dan istrinya. Jonas Papahan apa nggak kenal adik perempuan kandungnya? Sehingga dia bisa bilang, namamu bukan Desniwi, Nurhaida namamu. Bisakah seperti itu Pak? Dan saya juga mau diuji forensik itu, diuji itu tanda tangan itu, nama itu. Saya yakin bukan 2014 itu Pak. Jadi ini semuanya diterima oleh penyidik bulat-bulat. Tapi keterangan kami, saksi yang saya bawa, tidak ada Pak menjadi pertimbangan penyidik. Artinya bisakah hanya omongan-omongan keterangan si pelaku, si terlapor itu yang menjadi dasar kesimpulan penyidik? Saya pikir ini kalau masalah mau jadi hanya keterangan-keterangan, 100 saksi pun bisa dibuat. Tapi bukti itu tidak bisa dipungkirin. Buktinya apa? Anak kami Pak masih sama si Erpen Cibro Tiorina Banurea atau keluarganya. Dan ada akte lahir, ya ada akte lahir yang akte lahir anak dibuat itu orang tuanya mereka. Itu bukti loh Pak, bukan katanya. Tapi kenapa polisi lebih cenderung kepada katanya? Dan lebih anehnya lagi Pak, saya sudah mengajukan juga untuk diambil keterangan anak perempuan saya yang saat itu berumur 4 tahun, langsung menyaksikan bagaimana Jonas Papahan dan istri saya Nurhaida Papahan tarik-menarik anak itu. Saya katakan seperti itu supaya juga diambil keterangan, kata penyidik pada saat itu, nanti Pak kalau misalnya dibutuhkan. Dan selagi waktu mereka akan mengadakan gelar perkara di Polda Sumatera Utara, saya juga sudah katakan kalau boleh saya juga sebagai pelapor diizinkan untuk hadir dalam gelar perkara. Tapi mereka tidak mau. Ya itu terserahlah. Ya, seharusnya menurut saya itu penegak hukum itu harusnya lah bekerja mencari kebenaran. Yang sebenar-benarnya seperti apa? Bukan jadi, menurut saya ini Pak, ini hanya karena pertemanan. Saya memang tahu Pak, waktu pertama kali, ya sebelum saya membuat laporan ke Polda, ke Polres Dairi, saya sudah melakukan hal-hal pendekatan loh Pak. Tahun 2022, April 2022 saya sudah mendatangi. Setelah saya kan selama ini hilang, dari 2014 hilang jejak. Si Erpen Cibro ini lari. Ya, istri saya pun tahu dari istri saya bahwasanya anak saya dirampas oleh si Erpen Cibro dari istri saya. Waktu kami jumpa lagi di Pangkalan Kerinci ini. Lalu saya tanyakan, di mana anak kita perempuan si Dian? Ya itulah Pak, makanya aku datang sama kau menjumpai kau. Ya seperti kasihan juga kalah perang. Kenapa? Ya dibawa lari, dibawa kabur sama si Erpen Cibro. Kok bisa sama si Erpen Cibro? Dipaksa si Jonas. Itulah
kakak abangnya, kakak laki-lakinya. Nah, inilah yang maksud saya. Dan ini juga yang membantu sebagai pelapor di Capil Bekasi untuk dibuatkan akte lahirnya menjadi anak si Herpen Cibro dan ibunya Tio Rina Banurea. Ini jadi ini kata penyidik disaksikan oleh Jonas Papahan lah, dikasih anak. Disaksikan Jonas Papahan lah, dikasihkan surat keterangan lahir kosong. Disaksikan Jonas Papahan lah, bisa kasih uang. Jonas Papahan itu kan pelaku, Pak. Dia yang merampas, dia membuat akte lahir, surat keterangan lahir kosong. Menurut dugaan istri saya ini dicuri oleh Jonas Papahan ini dari dalam tas istri saya. Kalau bukan dia, istrinya. Ya. Jadi bagaimana bisa si keterangan si Herpen Cibro yang adalah terlapor atau si Jonas Papahan ini. Si Jonas Papahan katanya menyaksikan tapi belum pernah dimintai keterangan. Jadi disaksikan oleh semua peristiwa itu, disaksikan Jonas Papahan. Tapi Jonas Papahan tidak pernah diperiksa, Pak. Tidak pernah diperiksa, Pak Kapolri. Tidak. Jadi ini saya pikir bahwa penyidik sudah tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Mereka berusaha melindungi para pelaku kejahatan terhadap anak. Jangankan hanya untuk membuat akte lahir, Pak, memiliki KTP 2 saja pun, KTP ganda, bermasalah. Membantu pun katanya, saya nggak usah sebutlah namanya, Pak, mantan penegak hukum juga yang independen, KPK, masuk persoalan administrasi. Pengacara juga masuk, ada gara-gara administrasi KTP. Ini, Pak, masalah membuat anak orang dalam akte lahir sebagai anaknya, ini katanya bukan perbuatan pidana. Aduh, Pak, tolong, Pak, tolong. Ini polisi-polisi seperti ini sebenarnya jangankan dipecat, dipenjarakan. Dipenjarakan menurut saya. Kenapa ini terlalu jahat loh, Pak? Kalau membuat KTP ganda, siapa yang dirugikan? Tapi kalau dibuat akte lahir, itu saya yang dirugikan. Coba, Pak, saya sebagai ayah ini sekarang berbicara. Jelas ada yang dirugikan dan anak saya dirugikan. Anak saya tidak akan pernah tahu asal-usulnya. Kalau saya, Pak Kapolri, tidak pernah ketemu, diizinkan Tuhan, berusaha saya mencari selama bertahun-tahun anak saya, Tuhan buka jalan. Pada tahun 2021, Herpen Cibro 2020 atau 2021, Herpen Cibro baru muncul di Facebooknya. Melalui Facebooknya lah saya bisa telusuri. Kalau tidak, Pak, hilang dia selamanya. Saya tidak akan pernah tahu. Tapi Tuhan pun menunjukkan. Kalau tidak, ya mungkin dia akan merasa, saya ini Yohana Margaret Cibero, mama saya Tio Rina Banurea. Itulah yang selamanya yang akan diketahui. Namun saya yang paling kesal, bagaimana bisa penegak hukum mengatakan itu bukan perbuatan pidana? Tolong, Pak, tolong. Tolong, ini 10 jari-jari saya, Pak, 11 kepala, ikut 11. Tegakkan hukum itu, Pak. Bila perlu orang-orang ini kalau memang benar-benar ada menerima uang, penjarakan. Polisi-polisi biadab seperti itu. Kalau memang benar seperti itu, ya, itu sudah biadab. Ini persoalan anak, Pak, darah daging. Seorang ayah bisa melakukan apa saja demi anak perempuannya. Ingat perkataan mulut saya ini, Pak. Jadi ketika penegakan hukum tidak dilaksanakan, sampai kapanpun saya tidak akan berterima. Tolong, Pak Kapolri, tolong, Pak. Saya percaya Bapak memiliki integritas tinggi. Terbukti anggota-anggota Bapak yang nakal, bahkan jenderal pun semuanya masuk. Yang terlibat narkoba, Bapak sikat. Masalah bahkan Kadif Propam juga Bapak bisa sikat. Hal ini, Pak, tolong menjadi perhatian Kapolri. Ini juga sudah saya sampaikan kepada Bapak, surat saya sudah sampaikan, ya, ke Sekyu Kadif Propam. Memang ini surat saya sudah disposisi ke Karawasidik. Dan juga persoalan ini sudah saya sampaikan ke Kompolnas, Komnas HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
ya, kepada DPR, kepada instansi lainnya. Saya berharap negara ini bukan jadi pelaku kejahatan terhadap anak, membiarkan pelaku terhadap kejahatan anak. Saya mohon ini menjadi perhatian. Sebentar saya juga akan membuatkan surat ke UNICEF Jakarta. Tolong, mereka merasakan, memikirkan bahwa saya ini memang orang kecil, Pak. Waktu di awal-awal pun saya sudah pelajari, ya, bahwa orang-orang ini orang-orang hebat. Saya tahu dia mantan ketua ormas. Saya tahu juga dia keluarganya ada. Walaupun orang kecil, Pak, kalau persoalan anak, dia menjadi tidak takut dengan siapapun. Itu, Pak. Jadi saya berharap polisi, ya, Polri dapat menyelesaikan persoalan saya ini. Dan saya percaya Bapak Jenderal Listio Sigit adalah orang yang memiliki integritas tinggi dan juga kemanusiaan. Bapak akan menciptakan keadilan di masa-masa, ya, Bapak sudah bagus, Pak, sudah bagus. Tapi untuk persoalan ini, jangan karena si titik persoalan ini, Pak, menjadi rusak susu sebelanga. Terima kasih, Pak. Salam hormat saya, Richard Simanjuntak.